Banyak orang mengenal Hayam Wuruk sebagai raja terbesar dari kerajaan Majapahit. Dan banyak pula orang mengenal Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang begitu terkenal. Namun di balik keberhasilan kedua tokoh tersebut, terdapat sosok seorang ratu yang seringkali terlupakan dalam sejarah. Namanya adalah Tribuana Tunggadewi, atau yang juga dikenal sebagai Dyah Gitarja. Beliau bukan hanya seorang ratu, tetapi juga pemimpin yang berhasil membawa Majapahit keluar dari berbagai ancaman dan mempersiapkan kerajaan menuju masa keemasan yang kemudian dicapai oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Lalu siapakah sebenarnya Tribuana Tunggadewi dan bagaimana kisah hidupnya hingga berhasil menjadi salah satu penguasa perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia? Mari kita bahas. Tribuana Tunggadewi lahir sebagai putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dan Gayatri Rajapatni, putri bungsu Raja Kertanegara dari kerajaan Singasari. Dengan garis keturunan yang dimilikinya ini, Tribuana ini mewarisin darah dua kerajaan besar, yaitu Singasari dan Majapahit. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan pendidikan mengenai pemerintahan, strategi politik, adat istiadat, serta kehidupan kerajaan. Sebagai putri kerajaan, Tribuana dipersiapkan untuk memahami bagaimana menjalankan roda pemerintahan, menjalin hubungan dengan para bangsawan, hingga menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di masa depan. Ketika usianya mulai dewasa, ia memperoleh gelar Bre Kahuripan, yang berarti penguasa wilayah Kahuripan. Pada masa Majapahit, gelar Bre diberikan kepada anggota keluarga kerajaan yang dipercaya memimpin suatu daerah penting. Jabatan tersebut bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan juga bentuk latihan kepemimpinan sebelum memegang tanggung jawab yang lebih besar pada suatu hari nanti. Pada sekitar tahun 1309, Raden Wijaya ini wafat. Tahta Majapahit pun kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Jayanegara, yang merupakan kakak tiri Tribuana. Namun masa pemerintahan Jayanegara ini tidak berjalan dengan mudah. Kerajaan menghadapi berbagai pemberontakan dari dalam negeri. Beberapa daerah mencoba melepaskan diri, sementara konflik politik di lingkungan istana terus terjadi. Bahkan keselamatan dari sang raja sendiri beberapa kali berada dalam ancaman. Puncaknya terjadi pada tahun 1328, ketika Jayanegara meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan yang dapat mewarisi tahta dari kerajaan Majapahit ini. Kematian Jayanegara ini membuat Majapahit memasuki masa yang penuh ketidakpastian. Sebenarnya yang memiliki hak tertinggi atas tahtanya saat itu adalah Gayatri Rajapatni, atau ibu dari Tribuana ini. Namun Gayatri telah memilih menjalani kehidupan sebagai seorang biksuni atau petapa Buddha, sehingga tidak dapat memerintah secara langsung. Karena itulah hak tersebut kemudian diberikan kepada putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi. Pada tahun 1328, Tribuana pun resmi dinobatkan sebagai Ratu Majapahit atau penguasa Majapahit. Naiknya seorang perempuan menjadi penguasa kerajaan besar pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Namun Tribuana berhasil membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan, keberanian, dan kebijaksanaan. Sejak awal pemerintahannya, Tribuana ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Masih banyak daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada Majapahit. Selain itu, ancaman pemberontakan dari wilayah kekuasaan juga masih terus bermunculan. Salah satu pemberontakan yang terbesar terjadi di daerah Sadeng dan Ketak. Namun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan berkat kerjasama para panglima kerajaan. Keberhasilan meredam pemberontakan itu akhirnya mengangkat nama seorang tokoh yang menjadi legenda dalam sejarah Nusantara, yaitu Gajah Mada. Melihat kecerdasan, keberanian, serta kesetiaan dari Gajah Mada kepada kerajaan, Tribuana ini akhirnya memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada Gajah Mada ini. Karena rasa kepercayaan Tribuana kepada Gajah Mada, tidak lama kemudian Gajah Mada ini diangkat menjadi Mahapati Amengkubumi, yaitu jabatan tertinggi setelah raja.
Pengangkatan ini menjadi salah satu keputusan paling penting sepanjang masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi ini. Karena dari sinilah dimulai babak baru dalam sejarah Majapahit. Saat pelantikannya sebagai Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dalam sumpah tersebut, dia menyatakan tidak akan menikmati palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak pejabat saat itu menganggap sumpah tersebut terlalu berlebihan. Namun Tribuana justru memberikan dukungan penuh kepada Gajah Mada, berbeda dengan para bangsawan lainnya. Kepercayaan sang ratu menjadi salah satu alasan mengapa Gajah Mada dapat menjalankan berbagai ekspedisi besar ke berbagai wilayah Nusantara. Di bawah kepemimpinan Tribuana dan strategi Gajah Mada, Majapahit mulai melakukan perluasan wilayah secara besar-besaran. Salah satu ekspedisi yang paling terkenal adalah penaklukan Pulau Bali pada tahun 1343. Dalam ekspedisi Bali ini, Majapahit berhasil mengalahkan kerajaan Bedahulu yang saat itu berkuasa di Bali. Keberhasilan ini menjadi tongkat penting karena memperluas pengaruh Majapahit ke wilayah timur Nusantara. Meskipun tidak seluruh wilayah dikuasai secara langsung, banyak kerajaan memilih menjalin hubungan sebagai sekutu atau mengakui pengaruh Majapahit. Selain melakukan ekspansi wilayah, Tribuana juga memperkuat pemerintahannya dari dalam. Dia berusaha menjaga hubungan baik dengan para bangsawan daerah, memperbaiki sistem administrasi kerajaan, dan memastikan keamanan jalur perdagangan. Di tengah kesibukannya memimpin kerajaan, Tribuana Tunggadewi ini juga menjalani kehidupan keluarga seperti manusia pada umumnya. Beliau menikah dengan Kertawardhana, yang kemudian dikenal dengan Cakradhara. Dari pernikahannya ini, lahirlah seorang putra bernama Hayam Wuruk, yang kelak menjadi raja terbesar dalam sejarah Majapahit. Sejak kecil, Hayam Wuruk memang mendapatkan pendidikan langsung dari lingkungan istana. Sebagai seorang ibu sekaligus ratu, Tribuana berusaha mempersiapkan putranya agar mampu menjadi pemimpin yang bijaksana. Pengalaman memimpin kerajaan yang dimiliki oleh Tribuana menjadi bekal penting dalam mendidik calon penerus tahta tersebut. Sekitar tahun 1350, terjadi peristiwa yang sangat mempengaruhi kehidupan dari Tribuana. Ibunya, Gayatri Rajapatni, meninggal dunia. Selama ini secara simbolis Gayatri masih dianggap sebagai pemegang hak atas takhta kerajaan Majapahit, sementara Tribuana memerintah atas nama ibunya. Karena itu, setelah Gayatri wafat, Tribuana memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahtanya. Keputusan tersebut bukan disebabkan oleh kekalahan ataupun konflik politik, melainkan merupakan bagian dari tata aturan pewaris kerajaan. Tahta Majapahit kemudian diserahkan kepada putranya, yaitu Hayam Wuruk, yang saat itu usianya relatif masih muda. Namun dia memperoleh dukungan dari dua tokoh yang sangat berpengalaman, yaitu ibunya sendiri, Tribuana Tunggadewi, dan Mahapatih Gajah Mada. Kombinasi ketiga tokoh inilah yang akhirnya membawa Majapahit mencapai masa kejayaan. Walaupun tidak lagi menjadi ratu, Tribuana tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Beliau sering memberikan nasihat kepada putranya mengenai urusan politik maupun pemerintahan. Dalam banyak cerita sejarah juga, Tribuana digambarkan sebagai sosok yang tegas namun bijaksana. Dia mampu mengambil keputusan penting pada saat kerajaan menghadapi berbagai tantangan. Keputusannya mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih menjadi salah satu kebijakan paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Tanpa dukungan Tribuana, mungkin Gajah Mada tidak akan memiliki kesempatan untuk mewujudkan cita-cita besarnya untuk menyatukan Nusantara. Demikian pula tanpa keberhasilan Tribuana memperkuat kerajaan, Hayam Wuruk mungkin tidak akan mewarisi Majapahit yang begitu kokoh. Karena itulah, banyak sejarawan menilai bahwa Tribuana merupakan tokoh yang meletakkan fondasi kejayaan Majapahit. Beliau membangun stabilitas politik, memperluas wilayah kekuasaan, mempercayai orang-orang berbakat, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya.
Mengenai akhir hidup dari Tribuana ini, tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan secara rinci. Namun diperkirakan Tribuana Tunggadewi ini wafat pada akhir abad ke-14. Beliau didharmakan atau dipuja dalam arca sebagai perwujudan Dewi Parwati sesuai tradisi kerajaan pada masa itu. Meskipun tidak sepopuler Hayam Wuruk ataupun Gajah Mada, jasanya sangatlah besar. Dia adalah sosok yang menjaga Majapahit tetap kuat di masa-masa sulit, memperluas pengaruh kerajaan, memberikan kepercayaan kepada Gajah Mada, serta mempersiapkan jalan menuju masa keemasan Majapahit. Tanpa kepemimpinannya, sejarah Nusantara mungkin akan berjalan dengan cara yang berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tribuana Tunggadewi layak disebut sebagai tokoh yang membuka jalan menuju kejayaan Majapahit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.